Halo semuanya, kembali lagi di channel Jukuk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare kedua HP ini, yaitu Infinix Note 60 versus Redmi Note 15 Pro. Nah, buat kalian yang masih bingung nih, mending beli Infinix Note 60 atau mending Redmi Note 15 Pro. Di sini aku akan ngebandingin lengkap dari kedua HP ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, yang pertama kita bandingkan dari segi harganya terlebih dahulu. Nah, di sini aku lihat di harga resmi official store-nya di Shopee untuk Infinix Note 60 untuk varian 8/25 GB itu harganya di angka 3,8 jutaan ya. Sementara si Redmi Note 15 Pro itu harganya di angka 4,5 juta cuy ya, 4,5 jutaan untuk versi yang sama. Jadi memang lebih mahal di Redmi Note 15 Pro guys ya. Selisihnya sekitar 700 ribuan lebih murah di Infinix cuy. Jadi apakah worth it nambah 700 ke Redmi Note 15 Pro atau mending Note 60 aja? Jadi buat kalian yang pengen beli, kalian cek aja link pembelian di bawah atau di deskripsi video ini. Tapi kalian tonton video ini dulu supaya kalian nggak salah beli. Oke, langsung aja kita bandingkan dari segi desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk desain sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing sebenarnya guys. Tapi kalau menurut aku pribadi di sini jelas aku bakal pilih Infinix sih guys ya. Walaupun desainnya agak aneh, agak ke poko-pokoan atau ke iPhone-iPhonean gitu, tapi aku cukup suka daripada si Redmi ini yang jujur aku pribadi kurang suka untuk desain modul kameranya coy. Jadi kalau dilihat-lihat memang di sini lebih mewah, lebih bagus di Infinix untuk masalah desainnya. Kemudian untuk build quality-nya juga ini jelas bakal lebih bagus di Infinix guys. Soalnya di Infinix itu udah pakai frame metal cuy. Nah, ini framenya metal, solid banget. Kalau di Redmi Note 15 Pro ini masih pakai plastik cuy. Di blue metal. Untuk backdoor sih ini sama-sama pakai plastik ya, tapi berasa lebih premium di Infinix guys ya untuk finishingnya guys. Cuma untuk tombol-tombolnya ini lebih solid di Redmi ya. Di Redmi itu nggak berasa oblak. Kalau di Infinix ini berasa guys tuh ya. Tuh. Berasa oblaknya dikit. Kalau di Infinix, kalau di Redmi itu lebih solid untuk tombol-tombolnya. Untuk beratnya Infinix ini di 197 gram, kemudian di Redmi itu di 205 gram ya. Jadi sedikit lebih berat di Redmi. Nah, kemudian untuk di bagian layarnya, kedua HP ini sama-sama menggunakan layar flat display ya, jadi nggak melengkung. Panelnya juga sama-sama AMOLED, resolusinya sama-sama di 1,5K, cuma beda dari segi refresh rate-nya. Di Infinix itu di 144Hz, di Redmi di 120Hz. Tapi untuk perlindungan kacanya ini lebih oke di Redmi guys. Ini udah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2, sementara di Infinix ini masih Gorilla Glass 7i. Nah, untuk kualitas layarnya kedua HP ini menurut aku ini udah sama-sama bagus lah guys ya, di harga segini sama-sama tajam. Cuma beda dari segi warnanya aja ya. Di Infinix ini lebih pekat ya untuk warnanya. Jadi buat nonton ataupun buat gaming, kedua HP ini udah sama-sama bagus guys. Untuk brightness di bawah sinar matahari di sini sedikit lebih terang di Redmi guys. Untuk bezel-nya kedua HP ini sama-sama tipis ya, bagian atas, samping, bagian bawahnya juga sama-sama tipis, jadi udah oke banget. Untuk touchscreen-nya juga ini sama-sama oke, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada delay maupun ghost touch di kedua HP ini. Untuk multi touch-nya juga ini sama-sama di 10 sentuhan. Tapi untuk touchscreen rate-nya ini lebih unggul di Redmi guys, bisa tembus sampai 500-an Hz, sementara di Infinix cuma di 180-an Hz. Oke, kemudian untuk di bagian speakernya nih. Nah, speakernya ini udah sama-sama stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas. Tapi Infinix ini udah pakai JBL. Dan untuk kualitas suaranya ternyata ini lebih oke dikit di Redmi sih guys ya. Di Redmi itu lebih kencang untuk suaranya. Tapi ya keduanya ini sudah sama-sama bagus sih menurut aku guys. Kalian coba dengar aja sendiri di sini.
Oke, kita lanjut ke compare di bagian kameranya nih. Nah, untuk kameranya di Infinix ini menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan OIS dan 8 megapiksel untuk ultrawide-nya. Sementara di Redmi ini gede banget di 200 megapiksel ya dengan OIS dan ultrawide di 8 megapiksel juga. Kamera depan di Infinix di 13 megapiksel sementara di Redmi di 20 megapiksel. Untuk hasil foto kamera utama di siang hari, menurut aku sih keduanya udah sama-sama ngasilin foto yang bagus ya di kelasnya, dan image range-nya bagus, detailnya juga cukup oke. Paling beda dari karakter warnanya aja sih guys. Di Redmi itu cenderung lebih warm. Untuk detailnya memang kalau di crop ini agak sedikit lebih detail di Infinix ya, tapi sisanya kalian coba nilai aja sendiri sesuai selera kalian masing-masing. Untuk ultrawide karakternya masih sama ya, di Redmi lebih warm dan shadownya itu lebih ngangkat ya, jadi sedikit lebih terang di Redmi. Kalau di Infinix warnanya itu lebih pekat dan detailnya kalau di crop itu masih lebih oke di Infinix. Untuk kamera depan sih bagusan Infinix ya, lebih detail. Kemudian untuk hasil kamera utama di malam hari ternyata kualitasnya itu nggak terlalu beda jauh juga ya. Sama-sama ngasih foto yang cukup jernih, sama-sama bisa menghandle cahaya lampu dengan cukup oke. Tapi untuk detailnya pas aku crop ini ternyata sedikit lebih oke di Infinix. Nah kalau ultrawide-nya ini cukup berbeda guys. Di Infinix itu hasilnya lebih gelap dan ya overall aku lebih suka ultrawide-nya di Redmi sih untuk foto malamnya. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Infinix Note 60 dan Redmi Note 15 Pro ya di resolusi 4K di 30 fps. Nah, keduanya ini bisa sama-sama stabil, tapi beda dari segi karakter warnanya ya. Di Redmi itu lebih pekat dan warna langitnya tuh lebih biru ya. Tuh, demi range-nya lebih oke. Untuk jitternya ini kalian coba nilai aja sendiri di sini berasa atau tidak. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Kita coba galeri. Dan ini di resolusi 1080 di 60 fps ya. Di sini di Infinix lebih cerah sih warnanya. Kita coba agak cepat. Kalian coba perhatikan aja. Oke ya. Nah, ini untuk perekaman video kamera ultrawide-nya ya di resolusi 1080 di 30 fps. Wah, di sini kelihatan ya untuk dynamic range-nya lebih oke di Infinix. Tapi keduanya ini sama-sama stabil ya. Detailnya coba kalian perhatikan. Tapi di sini Infinix unggul karena bisa pindah lensa ke kamera utama, guys. Kita coba tes. Nah, ini dia bisa pindah ya ke kamera utamanya. Bisa pindah-pindah dan cukup mulus juga perpindahannya ya. Jadi ada animasinya gitu. Kalau di Redmi ini sayangnya nggak bisa ya. Cuma bisa di zoom doang dan ini pun di zoom pakai ultrawide-nya. Jadi burik guys tuh ya. Cukup disayangkan di Redmi itu nggak bisa pindah-pindah lensa sih. Jadi masalah pindah lensa di Infinix ini unggul guys. Kita coba galeri. Nah, ini ke kamera utama, ini ke ultrawide lagi. Mantap. Dan ini untuk rekaman video kamera depannya ya. Di Infinix itu bisa di 4K guys di 30 fps. Kalau di Redmi ini cuma mentok di 1080p doang ya di 60 fps. Tapi di sini aku setting di 30 fps biar sama. Nah, jadi memang resolusinya ini unggul di Infinix ya. Jadi bisa lebih detail. Tapi di sini Infinix lebih nge-crop dan Infinix aku kurang suka warnanya ya karena kelihatan merah gitu warna kulitnya cuy. Kalau di Redmi ini masih oke sih untuk warnanya. Menurut kalian gimana nih? Oke, kemudian untuk di bagian performanya. Nah, untuk chipsetnya ini sama ya, pakai Dimensity 7400, cuma beda di belakangnya aja. Infinix di Ultimate, kalau di Redmi di Ultra ya, itu beda brandingan doang. RAM-nya ini sama-sama yang 8/25 GB. Untuk skor Antutunya ini mirip-mirip aja guys, di angka 900-an ribuan poin ya. Ini beda dikit aja, sedikit lebih tinggi di Note 60. Untuk storage-nya juga ini sama ya, kecepatannya tuh masih pakai UFS kepala 2. Langsung aja kita coba speed test tipis-tipis ya. Kita buka Instagram. Oke, sedikit di Redmi, YouTube. Di Infinix dikit, TikTok. Di Redmi, di Infinix dikit. Dan terakhir Shopee. Mirip-mirip aja ya. Jadi untuk buka-buka aplikasi ini gak terlalu beda jauh. Nah, di sini kita coba untuk ngedit video 1080p di 60 fps selama 1 menit dan kita bakal ekspor yang mana yang lebih kenceng. Kita mulai 1 2 3. Oke, ternyata ini sedikit lebih lebih kencang di Infinix ternyata guys. Tuh ya, Infinix ini udah 100%, udah selesai, sementara di Redmi ini masih di 70%.
Nah, di Redmi ini udah selesai ya. Jadi ini selisihnya cukup lama juga ya. Lebih cepat di Infinix cuy. Nah, untuk gaming test di sini aku ngetes 4 game yaitu Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact dan WoA. Nah, untuk game Mobile Legends di Infinix ini udah mantap banget ya, bisa disettingan ultra di 120 fps guys. Sementara di Redmi cuma mentok di ultra super doang di 90 fps. Jadi untuk gameplaynya jelas bakal lebih mulus di Infinix ya, karena bisa sampai 120 fps. Tapi di Redmi cuma mentok 90 fps, tapi ya keduanya ini udah sama-sama stabil. Di Infinix stabil 120 fps, sementara di Redmi stabilnya itu di 90 fps. Dan untuk suhunya ini mirip-mirip aja, di Infinix di 39,7 derajat dan di Redmi di 40,3 derajat Celcius. Kemudian untuk game PUBG Mobile, lagi-lagi Infinix ini unggul dari segi settingan grafiknya karena bisa disettingan smooth extreme plus di 90 fps, sementara di Redmi cuma mentok di smooth extreme doang di 60 fps. Dan untuk gameplaynya jelas bakal lebih mulus di Infinix ya, dapetin di angka 89,3 fps untuk fps rata-ratanya, sementara di Redmi cuma di angka 59,5 fps doang. Tapi memang suhunya ini 2 derajat lebih panas di Infinix ya, di 41 derajat, sementara di Redmi di 38,8 derajat Celcius. Untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan medium di 60 fps, dan untuk gameplaynya ternyata ini masih lebih unggul di Infinix guys ya, di angka 41,3 fps untuk fps rata-ratanya, dan di Redmi itu di angka 37,1 fps. Dan bisa kalian lihat di sini untuk grafik fps-nya Infinix itu jarang banget turun di bawah 30 fps, sementara di Redmi ini masih sering di bawah 30 fps ya untuk frame dropnya. Jadi ini bakal lebih mulus di Infinix sih guys ya, lebih stabil. Tapi memang untuk suhunya lebih panas ya, di angka 43 derajat Celcius, sementara di Redmi cuma di angka 41,4 derajat Celcius doang. Nah, terakhir untuk game Wuthering Waves. Nah, di sini aku setting di settingan rata kiri di ultra performance di 60 fps. Dan untuk fps-nya di sini ternyata masih lebih tinggi di Infinix ya, di 40 fps untuk rata-rata fps-nya, sementara di Redmi cuma di angka 32,7 fps doang. Tapi memang keduanya itu gak stabil ya, naik turun untuk fps-nya, tapi ini lebih mending di Infinix daripada di Redmi. Sementara untuk suhunya ini mirip-mirip aja ya, di angka 41 derajat Celcius. Oke, kemudian untuk di bagian baterainya nih. Nah, untuk baterainya ini di Infinix di 6500 mAh ya, dengan batasan di 45 watt dan udah support wireless charging ya. Sementara di Redmi ini di angka 6580 mAh dengan pengecasan yang sama di 45 watt. Dan untuk daya tahannya ternyata ini mirip-mirip aja ya. Kedua HP ini sama-sama bisa tembus sampai 9 jam lebih ya. Untuk screen on time-nya sedikit aja lebih unggul di Redmi ya. Tapi perbedaannya itu nggak terlalu beda jauh ya. Ini penggunaannya juga disamain. Jadi memang untuk daya tahan baterainya kedua HP ini udah sama-sama awet. Dan untuk ngecasnya dari 2% sampai 100% di Infinix itu butuh waktu sekitar 1 jam 1 menit doang. Kalau di Redmi ini sedikit lebih lama ya, di 1 jam 16 menit. Nah, kemudian kita bahas dari segi fitur-fiturnya nih. Nah, untuk fitur yang ada dulu di kedua HP ini yaitu NFC, fingerprint in display, ada always on display walaupun beberapa detik doang, ada IR blaster, gyroscope sama-sama hardware, udah ada AI juga, dan untuk mikrofonnya juga sama-sama udah 2 mikrofon guys. Nah, untuk fitur yang berbeda yang pertama itu untuk haptic feedbacknya. Nah, ini berbeda banget guys. Untuk Infinix ini masih kasar guys, kasar nih. Kalau di Redmi ini udah haptic yang enak. Wah, ini jauh banget sih guys ya untuk hapticnya. Dibuat kalian yang nyari haptic feedback yang enak, ini lebih oke di Redmi jauh. Dan IP ratingnya juga ini berbeda guys. Di Infinix ini cuma di IP64 doang, sementara di Redmi ini udah tahan air di IP69K cuy. Jadi di Redmi udah bisa dicemplungin, sementara di Infinix cuma kecipratan doang. Kalau dicemplungin itu gak bisa. Tapi Infinix ini lebih banyak fiturnya daripada di Redmi ya. Infinix ini udah punya wireless charging ya, jadi bisa ngecas pakai wireless charging. Udah support reverse wireless charging juga, wireless charging bisa, bypass charging juga bisa ya. Di Redmi itu nggak bisa. Bukan cuma itu, di Infinix juga ada one tap button ya. Ini tombol tambahan, bisa kalian custom. Ada LED notifikasinya juga guys. Dan terakhir Infinix ada head rate monitor guys. Gila, ini fiturnya banyak banget di sini. Nah, ini nih bisa pakai heart rate monitor. Kalau fitur yang ada di Redmi tapi nggak ada di Infinix cuma satu doang, yaitu eSIM. Nah, di Redmi ada ya, sementara di Infinix itu nggak ada. Jadi untuk masalah fitur memang lebih banyak di Infinix guys. Tapi di Redmi itu walaupun nggak sebanyak di Infinix, tapi fitur-fitur penting itu ada di Redmi guys. Seperti haptic feedback, ini penting banget. Kemudian IP rating, ini penting juga. Dan eSIM. Jadi ini tergantung ke kebutuhan kalian masing-masing. Nah, terakhir untuk di bagian softwarenya, di Infinix ini menggunakan XOS versi 16.1.0 ya. Udah di Android 16 nih. Sementara di Redmi masih pakai HyperOS versi 2 dan masih di Android 15
15 guys ya. Jadi ini ketinggalan nih si Redmi. Untuk jaminan update-nya di Infinix ini bakal dapat 3 kali update Android dan 5 tahun untuk security patch-nya. Sementara di Redmi ini bakal dapat 4 kali update Android dan 6 tahun security patch-nya ya. Jadi lebih panjang di Redmi. Tapi karena di Infinix udah pakai Android 16, jadi harusnya ini sama aja ya. Untuk UI-nya di sini aku lebih suka di XOS sih guys ya daripada di HyperOS 2 ini. Soalnya di XOS tuh lebih oke, lebih smooth gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada animasi pas buka drawer apps-nya tuh ya. Mantap banget ada animasinya. Kalau di Redmi itu nggak ada. Kemudian untuk bloatware-nya juga ini lebih banyak di HyperOS ya daripada di Infinix. Dan untuk iklannya di Infinix itu aku belum nemu iklan. Sementara di Redmi ada iklannya dong guys ya. Jadi kalian harus pinter-pinter matiin iklan kalau pakai HP Redmi. Jadi overall untuk masalah software dan UI-nya sih aku pilih si XOS ini guys. Oke, mungkin saja untuk video compare antara Infinix Note 60 versus Redmi Note 15 Pro. Nah, untuk kesimpulannya gimana nih? Yang mana yang lebih worth it? Nah, menurut aku pribadi di sini aku bakal pilih Infinix sih guys ya. Infinix pemenangnya soalnya harganya lebih murah tapi spesifikasi dan fiturnya itu lebih oke guys ya. Terutama dari segi build quality-nya yang mantep banget, udah pakai frame metal, kemudian performa gamingnya itu yang lebih maksimal daripada si Redmi, dan ya fitur-fiturnya itu lebih banyak daripada si Redmi guys. Dengan selisih harga 700 ribuan lebih murah di Infinix, jelas Infinix lebih valuable, lebih worth it menurut aku pribadi. Tapi memang Redmi ini unggul mutlak dari segi API ratingnya, kemudian haptic feedbacknya yang enak. Oke, mungkin segitu aja, terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video berikutnya.